Saya Ayu Sartika Sihaloho dengan NPM 22053111020 dari Prodi Pendidikan Fisika akan menjelaskan tentang kemampuan berpikir kritis. Pokok-pokok pembahasan yang saya rangkum di sini adalah pengertian berpikir kritis, beberapa pendapat tentang berpikir kritis, aspek-aspek berpikir kritis, perlunya berpikir kritis, perbedaan pemikir kritis dan bukan pemikir kritis, serta manfaat berpikir kritis bagi pelajar. Masuk ke dalam pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan berpikir relatif dan independen. Berpikir kritis juga merupakan kebangkitan intelektualitas untuk mempelajari diri sendiri. Lanjut beberapa pendapat tentang pengertian berpikir kritis. Yang pertama itu dari Critical Thinking Society. Ini mengartikan berpikir kritis itu disiplin secara intelektual dan dengan terampil membuat konsep, penerapan, penganalisisan, pensintesisan, dan pengevaluasian informasi melalui observasi, pengamatan, refleksi sebagai panduan untuk keyakinan dan tindakan. Kedua, Cheng tahun 1986 mengartikan bahwa kemampuan menganalisis fakta, mencetuskan dan menata gagasan, mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, menarik kesimpulan, serta pengevaluasian argumen. Yang ketiga itu Martes tahun 1991 merupakan sebuah proses yang sadar dan sengaja digunakan untuk pengevaluasian dan pengalaman dengan sejumlah sikap relatif dan kemampuan untuk membantu keyakinan dan tindakan. Keempat, dalam metode Delphi dari American Philosophical Association. Di sini dijelaskan bahwa berpikir kritis itu ialah proses yang penuh makna untuk mengarahkan dirinya sendiri dalam membuat suatu keputusan. Ini merupakan penentu bukti kriteria konseptualisasi dan kriteria yang sesuai. Beberapa aspek berpikir kritis. Yang pertama, pengamatan yang merupakan kemampuan untuk memperhatikan masalah. Yang kedua, analisis pengumpulan berbagai data. Interferensi penarikan kesimpulan dari informasi yang didapat. Komunikasi, penetapan atau pendaur ulang informasi dengan orang lain yang bersifat verbal, non-verbal, dan menarik. Yang terakhir, penyelesaian masalah, yaitu proses pengumpulan informasi, analisis, dan komunikasi untuk mengidentifikasi dan memecahkan solusi masalah. Terdapat perbedaan antara pemikir kritis dan bukan pemikir kritis, yaitu pemikir kritis cepat mengidentifikasi informasi dan memisahkan berbagai informasi yang irrelevan dan relevan. Sedangkan yang bukan pemikir kritis mengumpulkan fakta dan informasi dan memandang semua informasi itu sama pentingnya. Yang kedua itu pemikir kritis memanfaatkan informasi untuk merumuskan solusi masalah dan mencari tambahan yang relevan. Sementara bukan pemikir kritis tidak melihat atau menangkap maupun memikirkan masalah inti. Perlunya berpikir kritis. Berpikir kritis memungkinkan Anda memanfaatkan potensi dalam diri Anda dalam melihat masalah, memecahkan masalah, menciptakan dan menyadari diri. Beberapa manfaat berpikir kritis bagi pelajar, yaitu yang pertama, membantu memperoleh pengetahuan, memperbaiki teori, memperkuat argumen. Yang kedua, membiasakan pemikiran terbuka. 3. Mengemukakan dan merumuskan pernyataan dengan jelas, mengumpulkan, menilai, dan menafsirkan informasi dengan efektif, membuat kesimpulan dan menentukan solusi masalah berdasarkan alasan yang kuat, serta mengomunikasikan gagasan, pendapat, dan solusi dengan jelas kepada lainnya.